Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bertemu lagi, senang sekali bisa bertemu sama Ananda di hari ini untuk membahas pertemuan ke-34. Sebelum kita mulai, mungkin ketua kelas bisa pimpin temannya untuk berdoa. Terima kasih pada peserta kelas sudah memimpin teman-teman berdoa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Maka kita akan menyanyikan lagu nasional. Dipersilakan Adita untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Jangan lupa menyanyi kalau belum siap ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Adika sudah memimpin. Oke, sebelum kita mulai saya akan absen dulu. Kalau ada temannya izin, sakit atau alfa, nanti ketua kelas saja izin ya. Aulia, Ayu, Marvin, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Kimberly, Hadir Pak. Karina, Hadir Pak. Cindy, Hadir Pak. Elisa, Hadir Pak. Adika, Hadir Pak. Devta, Jenny, Hadir Pak. Angripa, Yosua, Hadir Pak. Adik sudah apa ya? Ulfa, Hadir Pak. Jordan, Hadir Pak. Jordan, Hadir Pak. Novendri, Kimberly, Novendri, izin. Jadi untuk yang alfa minta tolong disampaikan sama wali kelasnya. Yang ini juga saya minta surat sakit izinnya untuk memperkuat absensi saya hari ini. Oke, sekarang perhatikan, sudah doa, sudah menyanyikan lagu nasional dan juga sudah absen. Selanjutnya persepsi. Kita akan, Pak Maril akan bertanya tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya di pertemuan 33. Pertemuan 33 itu kalau tidak salah masih berhubungan dengan interaksi sosial sebelum kita masuk di pertemuan ke-34. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Madis untuk menjawab ada berapa bentuk interaksi sosial dan sebutkan. Silakan Aulia. Oke, terima kasih Aulia, luar biasa, tepuk tangan. Yang kedua, bentuk interaksi sosial ada dua, asosiatif dan disosiatif. Apa itu bentuk interaksi sosial disosiatif dan sebutkan contohnya. Silakan Benny. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau menekankan solidaritas. Contohnya, persaingan, kompetensi, dan kesenjangan. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Lanjut. Bentuk interaksi sosial ada dua, asosiatif, disosiatif. Disosiatif sudah dijawab. Apa itu bentuk interaksi sosial asosiatif dan sebutkan contohnya. Asosiatif adalah suatu bentuk kerjasama atau hubungan interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang individu atau sekelompok orang dan interaksi yang terjadi mengarah pada kontak sosial positif serta kesatuan pandangan yang bersifat membangun dan memperkuat.
hubungan. Contohnya kerjasama, akomodasi, dan simulasi. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Itu tadi bentuk interaksi sosial asosiatif yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan kerjasama. Jelas sampai situ Ananda? Tepuk tangan 2 kali, 1 kali. Nah, hari ini minta tolong ketua kelas untuk bagikan juga, bantu membagikan bagiannya. Yang pulang ya? Ya, silakan Ananda pertama. Setelah itu, setelah kita persepsi, kita akan membahas. Saya Pak Madil akan menyampaikan dulu kepada Ananda tentang tujuan pembelajaran di hari ini, pertemuan ke-34 dengan metode saintifik, pendekatan kesiswaan, dengan model discovery learning. Ananda sekalian harus bisa mampu harus mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi, Ananda sekalian diharuskan berharap mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. 2, mampu menguraikan pengaruh interaksi sosial terhadap rutinitas pemenuhan kebutuhan keluarga. Jadi, mampu menguraikan interaksi sosial terhadap rutinitas pemenuhan kebutuhan keluarga. Dan yang ketiga, mampu menguraikan pengaruh interaksi sosial terhadap pemenuhan rutinitas kebutuhan rohani. Dan yang keempat, Ananda mampu menyajikan pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial dan pengaruh, dan yang kelima, Ananda mampu menyajikan pengaruh interaksi sosial terhadap kebutuhan ekonomi dan rohani. Jelas sampai sini Ananda? Jelas sampai sini? Oke, terima kasih. Selanjutnya sudah dapat tujuan pembelajaran. Di bagian C, Bapak akan menyampaikan bentuk-bentuk penilaian pada pertemuan ke-34 ini. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan. Diambil dari mana? Diambil dari post-test, pre-test, dan kemampuan berpikir Ananda. Kemudian ada penilaian keterampilan. Diambil dari mana? Diambil dari Ananda sekalian dalam berdiskusi. Ada yang bertanya, menjawab, moderator, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah penilaian sikap. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan post-testnya. Ayah sudah kasih 3 menit dari sekarang. Silakan, di kertas selembar saja. Oh ya, saya sampaikan juga sambil kalian pretest. Nanti Pak Madil dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada kartu kuning dan ada kartu merah. Kalau melakukan pelanggaran pembelajaran 1 kali kartu kuning, hilang bintangnya 2. Hilang bintangnya 1. Kalau melakukan pelanggaran 2 kali Pak Madil kartu merah, Ananda hilang bintangnya 2. Jelas sampai sini Ananda? Nah, kalau misalnya ada yang Pak Madil tanya, kemudian ada yang menjawab, kalau jawabannya benar sekali, Pak Madil kasih bintang 4. Kalau jawabannya benar tapi butuh perbaikan, kasih bintang 3. Kalau jawabannya benar tapi perlu diperbaiki lebih banyak, jawabannya 2. Kalau jawabannya tidak benar, apresiasi 1 bintang. Jelas sampai sini?
Kalau sudah dapat 4 bintang, terus dapat kartu merah 1, berarti bintangnya tinggal 2. Jelas ya? Silakan dikerjakan tes. 3 menit ya. Satu menit lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumpul. Angkat. Angkat ini. Oh iya. Sudah? Oke, perhatikan selanjutnya Ananda kita masuk di sintak 1 stimulus, di mana di sintak ini Ananda akan diberikan kesempatan untuk membaca literasi bahan ajar yang diberikan oleh Pak Madir. Selain itu, Ananda juga akan diberikan kesempatan untuk menganalisis gambar yang ada. Jelas sampai sini Ananda? Ada yang mau tanyakan? Jadi saya kasih waktu kalian membaca bahan ajarnya, silakan dicoret, tidak apa-apa. Dibaca selama 10 menit, kemudian 5 menit analisis gambarnya. Sudah sampai sini? Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. Tidak apa-apa dicoret, itu sudah punya kalian itu.
Itu yang penting. Kalau bahan ajar yang Pak Mari berikan silakan dicoret, tidak apa-apa. Tapi buku paket yang dipinjamkan oleh sekolah jangan dicoret. Dapat Jordan? Nyapa Dika. Yang perlu siapa ini ada itu lagi yang mau ambil saja. Mau?
Siapa? Oke, sudah 10 menit membaca. Oke, sekarang perhatikan, sudah 10 menit kalian membaca, 5 menit saya memberikan kalian waktu untuk menganalisis gambar. Nah, nanti di sintak kedua, identifikasi masalah, saya akan bertanya 3 pertanyaan dan akan ada yang menjawab, dan juga ada pertanyaan tentang identifikasi gambar. Jadi perhatikan baik-baik di sintak 1 ini. Ananda selain literasi bahan ajar, membaca bahan ajar, 5 menit lagi Ananda akan diberikan untuk identifikasi gambar. Silakan. Silakan. Kenapa pada sini aja? Jadi saya jelaskan kembali kepada Ananda. Saat 10 menit tadi Ananda membaca bahan ajarnya, sudah ditandai, sudah dicoret yang penting-penting. Nah, 5 menit Ananda dikasih kesempatan untuk menganalisis gambar 1 dan gambar 2. Apa saja yang ada di gambar 1, apa saja yang ada di gambar 2, dan tentukan perbedaannya. Silakan 5 menit dari sekarang. Silakan dicoret-coret, nggak apa-apa. Silakan dicoret-coret juga gambarnya, tidak apa-apa. Di gambar 1 itu ada apa saja, di gambar 2 ada apa saja, dan apa bedanya gambar 1 dan gambar 2. Ya? Apa? Apa? Ini ada apa di gambar 1? Apa yang terjadi di gambar 1? Ini saja apa yang terjadi. Apa yang terjadi di gambar 2? Hah? Tulis di sini ada apa-apa, di belakangnya juga ada apa-apa. Silakan, 5 menit dari sekarang. Tidak, bersama. Sama-sama. Silakan sama-sama diskusikan sama dalam. Apa yang terjadi pada gambar 1? Apa yang terjadi pada gambar 1? Bilang saja apa yang terjadi. Ada nenek-nenek, ada hakim, ada jaksa, ada wartawan. Apa yang terjadi? Identifikasi dulu gambar 1 dan apa yang terjadi di gambar 2. Apa saja di gambar 2 itu, apa yang mereka lakukan. Nanti selanjutnya bandingkan gambar 1 dan gambar 2. Silakan. Butuh tisu? Yang butuh tisu silakan. Angkat tangannya, saya kasih tisu. Ada apa?
Kenapa dia belakangnya? Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Apakah gambarnya kurang jelas, warnanya terlalu terang, bisa silakan bertanya. Belajar untuk berbicara. Sudah Nanda? Sisa 1 menit lagi. Kenapa? Mana kartu kuning itu tadi? Kartu kuningnya mana ya? Kartu kuning ya? Menghadap ke belakang. Atas nama siapa ini? Yordan. Minus bintang 1. Yordan sudah dapat kartu kuning ya. Kartu kuning itu hilang bintangnya 1. Jadi usahakan lagi dapatkan bintang. Baru minus bintang. Fokus sama tugas kalian. Jelas Anda? Oke, semuanya 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan 2 kali. Putra 2 kali. Putri 1 kali. Putri 2 kali. Putra 1 kali. Oke, sekarang fokus Anda. Tadi Pak Made sudah sampaikan untuk dibaca materinya, untuk dibaca bahan ajarnya selama 10 menit. Silahkan kalian coret-coreti, tandai, yang penting kalian pahami dan baca. 10 menit, luar biasa waktunya. Kemudian 5 menit untuk analisis gambar. Jadi harapan Pak Madil, kita masuk di sintak 2, identifikasi masalah. Ananda sudah bisa menarik jawaban hipotesis sementara. Jadi nanti ada Pak Madil tunjuk. Kalau bisa jawab, Pak Madil kasih bintang. Kalau tidak bisa jawab, tetap bintangnya 1. Lebih baik berdiri menjawab. Salah benarnya tetap dapat bintang. Jelas sampai sini? Ini masuk dalam penilaian pengetahuan dan keterampilannya Pak Madin. Jadi Anda jelas ya sampai sini? Jelas ya? Oke. Pertanyaan pertama. Menurut pendapatmu, apakah ada pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga sosial? Siapa yang bisa jawab? Silakan jawab. Perkenalkan diri, kasih keras suaranya, namanya dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Yordan. Saya mau menjawab pertanyaan. Silakan dijawab. Pertanyaan ini, ya ada pengaruh adanya interaksi sosial antara individu dan kelompok maupun interaksi sosial antara kelompok, di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Oke, tepuk tangan dulu luar biasa. Dapat 4 bintang, tapi karena tadi sudah melakukan pelanggaran 1 bintang, jadi poin sekarang Jordan 3 bintang. Jelas sampai sini Nanda? Ada yang mau bertanya? Luar biasa yang bertanya, jawabannya dari Jordan. Oke, selanjutnya yang kedua. Menurut pendapatmu, apakah ada pengaruh interaksi sosial terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga? Siapa yang bisa jawab?
Apa ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Amrepa. Kenalkan, nama saya Berupa, saya akan menjawab pertanyaan ini. Ya, ada pengaruh kebutuhan hidup anggota keluarga. Tentu sangat diperlukan adanya interaksi yang baik dan interaksi di antara individu-individu dalam keluarga. Begitu juga sebaliknya, orang tua selalu memverifikasi dan mengomunikasikan pesan-pesan kepada anak maupun anggota keluarga lainnya yang bersifat mendidik sebagai upaya mempertahankan nilainya kehormatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ya, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Jawabannya sudah benar, tapi masih utuh. Pak Madil kasih nilai bintang 3. Jadi sudah ada 2 orang yang dapat bintang ya. Yoda dapat bintang 3, Angrepa dapat bintang 3. Luar biasa Anda hari ini. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai bahan ajar yang telah Pak Madil berikan. Menurut pendapatmu, sebutkan 2 aspek kebutuhan ekonomi. Siapa yang bisa? Ya, silakan Andre. Perkenalkan diri dulu, kasih keras suaranya dan jawabannya. Ya, perkenalkan, nama saya Andre, saya akan menjawab pertanyaan ini. Aspek kebutuhan ekonomi: 1. Dapat memudahkan antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. 2. Dapat memperlancarkan proses pemberian informasi tentang perekonomian. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Seharusnya jawabannya sudah dapat 2. Tapi karena gugup juga terbata-bata dapat poin 3, bintang 3. Jadi sudah 3 orang yang dapat 3, Jordan, Angrepa, dan Andre. Nanti kita akan akumulasikan 3 bintang itu berapa nilainya. Jelas sampai sini Anda? Oke, nah yang terakhir adalah analisis gambar. Saya minta nanti mungkin 3 orang untuk menyampaikan analisis gambarnya. Dari yang gambar sudah saya berikan kesempatan 5 menit untuk dianalisis. Mungkin siapa yang mau yang pertama? Gambar 1 dan gambar 2, apa bedanya? Siapa mau yang pertama? Silakan angkat tangannya dan berdiri. Kule dulu, karena kule duluan. Silakan kule. Gambar 1, ada apa di gambar 1? Gambar 1 sedang mengikuti persidangan dengan jaksa. Gambar 2 mengikuti ibadah menyembah Tuhan. Apa bedanya gambar 1 dan gambar 2? Apa bedanya? Kegiatan apa di gambar 1 itu? Kegiatan gambar 1 sedang mengikuti persidangan. Mantap. Gambar 2? Gambar 2 mengikuti ibadah. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Oke. Karena masih kurang analisisnya, saya kasih bintang 2. Jelas bintang 2. Lanjut. Saya butuh 2 orang lagi untuk memberikan hipotesis tentang gambar yang saya berikan. Siapa lagi yang mau? Tadi siapa yang duluan itu? Jenny. Silakan. Jenny berdiri, kemudian sampaikan analisis gambarnya. Gambar 1 pengadilan, ada wartawan, jaksa, hakim. Gambar 2 orang beribadah. Terus apa bedanya? Perbedaannya, gambar 1 melakukan persidangan, gambar 2 melakukan ibadah di dalam gereja. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Dapat bintang 3. Masih belum dapat perbedaan yang lebih jelas lagi. Jelas? Kemudian mungkin dari sini 1 orang. Siapa yang belum dapat bintang? Silakan. Yang membandingkan gambar 1 dan gambar 2, siapa yang mau? Dari bagian sini kan sudah. Bagian sini sudah. Bagian sini siapa yang memberanikan diri? Siapa? Siapa yang bisa membandingkan gambar? Oke, coba Elisa. Elisa, jelaskan gambar 1 dan gambar 2. Silakan berdiri. Jelaskan dulu. Gambar 1 sedang mengadakan pengadilan. Gambar 2 sedang beribadah. Bedanya apa? Apa kegiatannya ini yang membedakan?
Kegiatannya gambar 1 apa? Seorang nenek sedang mengikuti persidangan. Nah, yang kedua, para jemaah Pada Jumat sedang beribadah di gereja. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih bintang 2 untuk Elisa. Jadi saya catat dulu ya. Yang tadi Jordan bintang 3. Siapa lagi? Jordan, Agrippa bintang 2, Andre bintang 3, Kule bintang 2, Jenny bintang 2, Elisa bintang 2. Oke, luar biasa untuk identifikasi masalah hari ini. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya Pak Madin akan membagi kelompok buat kalian. Kelompok diskusi, nanti kita akan metodenya window shopping. Jadi di sintak 3 ini Ananda diarahkan dulu untuk mengumpulkan data. Dari mana datanya? Datanya dari bahan ajar yang mana itu tadi ya? Dari mana datanya? Datanya dari bahan ajar yang tadi Pak Madin berikan. Kemudian bagaimana olah datanya? Nanti olah datanya lewat LKPD yang nanti Pak Madin berikan. Kemana diolah? Diolahnya nanti akan ditabel. Digambar di tabel, kemudian setelah diolah apa dilakukan? Ditempel masing-masing kelompok, akan ada kegiatan window shopping seperti berbelanja. Jelas sampai sini Nanda? Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Semuanya tepuk tangan 1 kali. Dengarkan namanya. Nanti setelah saya bacakan atur susunan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Diangkat saja kursinya, jangan digesek-gesek, rusak nanti lantai. Kelompok A, Aulia, Ayu, Marvin, Andre. Jelas ya? Kelompok A, Aulia, Ayu, Marvin, Andre. Kelompok B, Cindy, Elisa, Adika, Depta. Cindy, Elisa, Adika, Depta. Kelompok C, Jenny, Agrippa, Yosua, Karina. Jenny, Agrippa, Yosua, Karina. Dan kelompok D, Ulfa, Jordan, Heberly. Ulfa, Jordan, Heberly. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk berbentuk kelompoknya sesuai dengan tadi arahannya Pak Madin. Angkat kursinya. Silakan kelompok A, mana kelompok A? Kelompok A, Aulia, Ayu, Marvin, Andre. Mana Aulia? Aulia, Ayu, Marvin, Andre. Kelompok B, Cindy, Elisa, Adika, Depta. Mana Cindy? Oh ya, silakan. Cindy, Elisa, mana Elisa? Cindy, Elisa, Adika, Depta. Oke. Kelompok C, Jenny, Agrippa, Yosua, Adik. Oh, Karina. Kelompok D, Ulfa, Jordan. Oke, silakan. Bahan ajarnya tadi mana bahan ajarnya? Silakan dipegang bahan ajarnya tadi saya berikan masing-masing kelompok. Kelompok 1 bahan ajarnya mana? Mungkin di sini kita sedikit biar tidak terlalu berhenti. Kelompok 1 bahan ajarnya mana? Oke. Kelompok 2 bahan ajarnya mana? Bahan ajar. Bahan ajar oke. Kelompok 3 bahan ajarnya mana?
Oke, kelompok 4 D, bahan ajarnya mana? Oke, mantap. Nah, sekarang tugas kalian di sintak ini, kalian mengumpulkan dulu bahan, mengumpulkan data. Dari mana datanya? Dari bahan ajar. Apa yang dikumpulkan? Lihat LKPD-nya. Lihat LKPD. Untuk LKPD kelompok A. Kelompok A, silakan dicari jawaban manfaatnya kebutuhan keluarga. Sekarang perhatikan. Semuanya dekat sini. Kebutuhan keluarga, dicari manfaatnya, kemudian hubungkan kebutuhan dengan interaksi antara orang tua dengan anak. Coba cari di sini kebutuhan keluarga mana, kemudian cari 5 manfaat kebutuhan keluarga. Jelas sampai sini kelompok A? Oke, kelompok B. Kelompok B, silakan dicari manfaat dari kebutuhan rohani. Ada di bahan ajar itu, pindahkan di sini. Kemudian kalian berpikir sendiri, cari jawabannya. Hubungan kebutuhan dengan interaksi dengan pemuka agama. Hubungan kebutuhan antara dengan pemuka agama. Hubungan kebutuhan dengan pemuka agama. Jelas sampai sini? Ya, silakan dicari dulu jawabannya. Kelompok C, kebutuhan intelektual, ada di bahan ajar, cari manfaatnya, kemudian hubungkan kebutuhan intelektual antara guru dan siswa. Hubungkan kebutuhan interaksi antara guru dan siswa. Kalian cari sendiri jawabannya. Sudah puas dan apakah sudah puas? Dan untuk kelompok D, ini ada bahan ajarnya. Kemudian ini ada kebutuhan ekonomi. Cari di sini kebutuhan ekonomi, kemudian manfaatnya, kemudian hubungan kebutuhan dengan interaksi antara pelaku ekonomi. Contohnya penjual dan pembeli. Jelas sampai sini? Jelas apa yang dilakukan penjual, apa yang pembeli. Silakan, saya kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan tugasnya. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih untuk sintak kumpulan data 15 menit dari sekarang. Silakan dikerja. Tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. 15 menit dari sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dicari dulu jawabannya. Sama-sama dicari. Andika bisa cari kalau di situ. Sini buat aja dekat-dekat sini. Pak, Ya, silakan. Apa ini? Ya, tandai saja di sini. Tandai. Jawaban nomor 1 manfaat apa? Sudah dapat? Ini tentang kebutuhan ekonomi. Nah, sudah dapat manfaatnya 1 sampai 5. Kalau sudah tandai saja dulu, nanti dipindahkan ke kertas karton. Kemudian yang paling penting susah itu di sini, hubungkan kebutuhan dengan interaksi antara pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi apa saja, kemudian dia di lingkungan sekitar kalian, hubungkan di sini. Jelas ya? Kelompok C, ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa? Ini apa ini? Kebutuhan intelektual. Mana kebutuhan intelektual? Cari manfaatnya dulu di sini. Ada di sini kan? Ada kan? Kemudian yang di kedua, kalian sama-sama cari hubungan kebutuhan dengan interaksi antara guru dan murid. Kira-kira interaksi guru dan murid itu apa saja? Contoh yang sering terjadi di sekolah misalnya apa? Antara Pak Malik sama dengan anak-anak sekalian apa? Silakan dicari ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Ini sudah dapat. Yang paling susah nanti di sini di bagian 2, kotak 2. Sini dekat-dekat. Sudah dapat? Ya, tandai dulu, nanti dipindahkan. Apa? Ditandai saja di sini dulu. Tandai ini jawabannya nomor 1 mana? 2, 3, 4, 5 kan sudah ada. Ini yang kalian harus diskusikan, hubungan kebutuhan interaksi antara orang tua dan anak.
interaksi orang tua dan anak apa saja itu? Antara orang tua dan anak apa saja interaksinya? Cari dua yang terjadi di rumah kalian. Ini hubungan interaksi antara pemuka agama. Jadi misalnya Pak Pendeta, kegiatan apa saja yang kalian lakukan dengan Pak Pendeta? Cari dua. Jelas? Interaksi pemenuhan kebutuhan dengan pemuka agama. Kan kalau di sini Pak Pendeta, pikirkan, cari dua kegiatan apa yang kalian lakukan dengan Pak Pendeta. Pindahkan di sini. Jelas? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kemudian ini, kalau yang ini kan interaksi antara guru dan siswa. Jadi kalian cari kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan dengan guru kalian. Jelas sampai sini? Ya, kegiatan. Cari dua yang pernah kalian lakukan bersama dengan ibu atau bapak guru kalian di sekolah. Di sini sudah jelas 3 orang. Nah, pelaku, interaksi pelaku. Kalau di pasar kalian bikin apa? Nah, cari dua kegiatan yang kalian lakukan sebagai pembeli di pasar. Perdagangan. Ya. Tulis saja dulu, nanti dipindahkan ke kertas. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Ini kerjakan. Ya, sudah. Masa cuma 3 ya. Nah, tandai saja di sini. Ini lagi belum. Apa? Sini loh, sini loh. Ini kan dipikirkan ini. Apa yang pernah kalian lakukan sama guru kalian? Ini kayak Apa saja dan apa manfaatnya? Soalnya ini kan ditanggung ini yang kalian pikirkan. Ekonominya. Ini ekonomi. Manfaatnya di mana? Manfaatnya buat kalian apa? Itu yang dekat sini, dekat-dekat cari jawabannya. Ini sudah aman? Ini apa ini? Berkumpul bersama keluarga. Ya, berkumpul bersama keluarga di mana? Di mana kalian berkumpul dan apa manfaatnya buat kalian berkumpul? Jelas sampai situ? Oke, silakan dicari. Misalnya berkumpul sama keluarga kan sudah ada. Di mana kalian berkumpul? Apakah di pantai, berrekreasi? Tujuannya apa supaya mempererat hubungan antara orang tua dan anak? Di situ seperti itu. Silakan. Ini apa didapat ini? Informasi lagi ya. Untuk poin hari ini, Jordan 3 bintang, Angrepa 3 bintang, Andre 3 bintang, Desta 2 bintang, Jenny 2 bintang, Elisa 2 bintang. Sudah dapat? Oh ya, jangan lupa nanti siap-siap bentuk kelompok sama moderator saja yang tinggal di anunya, di kertas posternya. Yang lain itu akan melakukan penggerakan mencari pertanyaan dan jawaban. Ini sudah bisa? Ya, apa? Lupa bertanya. Dia mau bertanya. Nah, yang nomor 2. Misalnya, kalian kan ke pasar. Kalian ini sebagai pembeli. Kalau di pasar kalian bikin apa? Nah, itu jawabannya. Silakan. Bertanya. Sama siapa kalian bertanya? Sama orang lain atau pedagang? Untuk apa kalian bertanya? Supaya apa kalian bertanya? Supaya tahu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah selesai, nanti olah data lagi. Olah data. Wah, ini nak, ini ya. Ini nak. Pembeli yang bertanya, pembeli yang Oke, sekarang perhatikan semuanya. Kelompok A tepuk tangan 1 kali. Kelompok B 2 kali. Kelompok C 3 kali. Kelompok D 1 kali. Oke, sintak pengumpulan data atau pengumpulan data sudah selesai. Dan perhatikan
Oke, sekarang sudah selesai 15 menit kalian mencari data. Pak Madil harap datanya sudah siap dipindahkan. Selanjutnya kita masuk di sintak pengolahan data. Bagaimana dibilang pengolahan data? Pak Madil akan berikan satu kelompok satu kertas karton. Jawaban yang sudah kalian dapatkan, data yang sudah kalian dapatkan di sini, kalian pindahkan di kertas. Pindahkan di kertas. Kertas. Jordan, perhatikan Jordan. Perhatikan semuanya kembali. Semuanya tepuk tangan 2 kali. Jawaban yang telah kalian dapatkan dan kalian kumpulkan di kertas ini dipindahkan di kertas karton dengan tulisan yang rapi dan besar supaya bisa dijawab. Jelas sampai sini? Jelas? Ada yang menulis, ada yang membacakan hasil data yang telah didapatkan. Oke? Oke. Diteruskan saja dulu. Silakan diteruskan. Ini satu ini. Di sini. Nanti lah. Pelajaran apa? Baik, Jordan. Ya, silakan diluruskan dulu. Oke, perhatikan semuanya Ananda. Silakan lembar jawaban. Silakan data yang sudah Ananda dapatkan tadi waktu pengumpulan data dipindahkan di kertas karton. 2 orang menggambar, 2 orang menarik garis dan menulis, 2 orang membacakan hasil olah datanya. Jelas sampai sini? Oke, silakan waktunya 6 menit. Silakan 6 menit saja waktu kalian untuk melakukan pengolahan data. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, apa-apa. Silakan dibaca ini. Dibaca yang mana ada jawabannya. Bikin garis dulu seperti ini. Bikin garis saja dulu sesuai dengan tabel kita. Bikin garis dulu ya. Bikin garis dulu. Kelompok B bikin garis dulu kelompok B. Bikin garis semua. Kenapa lagi? Bertengkar kali ini. Ingat ya, masih ada istilah kartu merah dan kartu kuning. Kalau yang tidak berdiskusi, tidak aktif, bisa jadi saya kasih kartu kuning. Mungkin lebih baik ini yang pakai menulis supaya lebih besar tulisannya. Ini yang pakai menulis, ini pakai menggaris. Ini dipakai menulis, ini dipakai menulis. Nah,
nulis di sini. Cari jawabannya lagi saat ini. Cari, harus buat. Silakan dibacakan temannya itu. Dibacakan. Kasih keras memberi pembacaan. Memenuhkan kebutuhan. Ini ya. Kasih keras. Informasi tentang perekonomian. Silakan dibacakan, kasihan sih Cindy-nya keluar. Bacakan kasih keras. Ini dengarkan apa disampaikan teman. Ketenangan, bukan keterangan. Makanya bacakan satu orang, satu nulis. Silakan dibacakan. Tidak apa ya, chat kita aja. Coba ulangi kembali. Kasih keras bacanya. Sudah sampai mana sini? Ini sudah 1, 2, 3. Silakan dibacakan keras teman-teman. dapat meningkatkan Semangat anak muda. menambah ilmu profesi. Ya, bacakan nanti kan. Dua lagi. Kasih keras-keras kalau bacakan. Hanya bikin apa nih? Hanya bikin apa nih kartu temannya? Hanya undang lu? Hanya undang lu? Betul kan hanya undang lu? Kalau undang lu dapat kartu ya. Jadi fokus, jangan mengganggu temannya, bacakan temannya yang menulis.
lihat kompak kerjanya. Kalau yang ada mengganggu tidak mengerjakan tugas, kartu kuning. Dengan interaksi Ini kok terlambat, itu kelompok B sudah mau selesai. Kelompok D sudah mau selesai, kelompok A sudah selesai bagian 2-nya. Belum. Cepat ya. Bagaimana kelompok D? Ya, kelompok D tinggal 1 lagi poin. Luar biasa. Kelompok A, kelompok A belum ini. Tinggal 3 poin belum. Kelompok B, ya, kelompok B sudah mau selesai. Kelompok C baru mulai 2 poin. Masih ada berapa poin yang belum selesai. Sekarang cepat. sebaliknya penjual menawarkan barang jualannya N-nya 2 N-nya A. Nah, keempat ke pembeli Sudah? Enggak, itu aja. Ingat di bawah nama kelompoknya, nama ketua, moderator, dan anggota. Sudah, ingat di bawah terus nama kelompoknya, kelompok B, nama ketua, moderator, dan anggota. Mau bikin Angry Pak? Bikin apa Angry Pak? Angry Pak boleh? Bikin apa boleh? Ini kegiatan diskusi ini kan? Kartu apa ini? Kalau masih bikin lakukan 1 kali lagi saya kasih kartu kuning ya. Belum ada bintang udah ini sampai dapat kartu ya. Nama kelompok, ketua siapa, moderator siapa, anggota siapa, kanan bisa. Yang sudah, kelompok apa yang sudah? Kelompok apa yang sudah? Siap. Silakan taruh cancel ini. Ininya 1, 2, dan 1 lagi di bawah. Siapa lagi yang sudah? Silakan tempel 2 di atasnya. 1 di bawah. Sudah? Nama anggota kelompok, ketua, anggota, moderator. Silakan tempel di atasnya. Ya, nanti saya akan tempel di mana.
Silakan tempel di atasnya. Ingat, masih berlaku kartu kuning dan kartu merah. Melakukan suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelajaran, kartu kuning. Adika, kartu kuning. Kartu kuning sudah Adika 2 kali, sudah saya ingatkan tadi. Dari minus bintang 1 ya Adika. Tampaknya silakan dikumpul. Adika. Ingat Adika, Adika sudah minus 1 ya, minus bintang 1, jangan dilakukan lagi. Ini sampahnya sini. Adika saja Adika. Ini kelompok apa? Nanti saya sampaikan. Oke, sekarang perhatikan semuanya. Perhatikan kelompok A, tepuk tangan 1 kali. Kelompok A, tepuk tangan 1 kali. Kelompok B 1 kali. Kelompok C, tepuk tangan 2 kali. Kelompok D 1 kali. Oke, sekarang masih ada tersisa waktu untuk melakukan proses data. Silakan kalau sudah selesai dibaca baik-baik data yang telah diolah, dibaca baik-baik. Kalau ada salah masih bisa diganti. Kalau sudah benar, silakan dipahami, diselidiki, dan nanti akan menjadi jawaban buat Ananda ketika presentasi. Oke, jelas sampai sini? Kalau di datanya di dalam rosternya masih ada jawaban yang menurut Ananda salah, diperbaiki, masih bisa diperbaiki, coret saja diperbaiki. Tapi kalau menurut Ananda sudah benar, dipermantap, dipahami, dan dianalisis, nanti menjadi bahan diskusi Ananda pas saat kegiatan diskusi dilakukan. Jelas sampai sini? Kelompok A sudah selesai? Kelompok B sudah selesai? Kelompok C sudah selesai? Kelompok D sudah selesai? Oke, tepuk tangan semuanya 1 kali. Semuanya, sekarang kita masuk di sintak ke-5, yaitu pembuktian dengan cara berdiskusi melalui window shopping. Jadi di mana kelompok 1, kelompok A akan menempel jawabannya di bagian sini, kelompok B di bagian sana, kelompok C di bagian yang ada gambar lidah, dan kelompok D di papan tulis. Jelas sampai sini? Oke, semua kelompok tepuk tangan 1 kali. Silakan moderatornya nempel. Silakan. Ini penggaris saya ambil ya, sudah tidak dipakai lagi. Garis saya ambil. Sudah? Oke, sudah. Perhatikan semuanya. Sekarang kita masuk di sintak ke-5 pembuktian, di mana kelompok A akan membuktikan jawabannya, kelompok B akan membuktikan jawabannya, kelompok C juga, dan D juga begitu akan membuktikan jawabannya. Kita melakukan kegiatan window shopping. Perhatikan Elisa, kartu kuning Elisa. Elisa ya? Joshua, kartu kuning. Pak Madin menyampaikan dia tidak memperhatikan Joshua. Sudah ada 3 orang kartu kuning. Perhatikan baik-baik, menampilkan hasil presentasinya, di mana masing-masing presentasi kalian, roster kalian ini hanya ditinggali oleh ketua dan moderator. Jelas sampai situ? Ketua, moderator. Jelas? Moderator mendampingi jalannya diskusi, ketua menyampaikan presentasi. Kemudian ada temannya yang tidak masuk sebagai ketua dan moderator atau anggota, melakukan keliling kelompok lain. Jelas sampai situ? Jelas sampai situ? Aturan pertama, kelompok
A, anggota kelompok A mendatangi kelompok, anggota kelompok B mendatangi kelompok, anggota kelompok C mendatangi kelompok, anggota kelompok D mendatangi kelompok. Yang mendatangi itu bertanya. Jelas sampai situ Nanda? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Pak Madir bilang berganti, maka yang tadi dari anggota kelompok D di A pergi ke kelompok B, berputar ya, berputar terus ini anggota kelompok sampai kembali ke kelompoknya sendiri. Jelas sampai situ? Jelas sampai situ? Siapkan pertanyaannya, siapkan pertanyaannya ya. Oke, minta tolong untuk kelompok A, dorong sedikit, angkat, dorong ke sini, biar lebih luas. Angkat. Sekarang kita akan melakukan pengujian dengan cara window shopping. Mungkin spidolnya Pak Madi bisa dikembalikan karena sudah tidak ada kegiatan pengolahan data. Spidolnya Pak Madi mungkin bisa dikembalikan sudah. Jangan dilempar. Kalau dilempar langsung kartu merah dong. Jangan dilempar ya. Oke, semangat semua. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Anggota kelompok A mana di sini? Silakan berdiri dekat dengan ini posternya. Kelompok A mana? Kelompok A berdiri di sini. Kelompok A berdiri di sini. Kelompok A berdiri di sini. Berdiri di sini. Tidak apa-apa. Kelompok B berdiri di dekat karyanya. Kelompok C juga berdiri di dekat karyanya. Silakan diperbaiki tempelkan. Siapkan pertanyaan dan siapkan juga Ananda semua materinya untuk menjadi jawaban. Kelompok D silakan ke sini. Mungkin kelompok D hanya karena 3 orang, ketuanya berhalangan, jadi mungkin ya 1 orang yang jaga di sini, yang 2 orang jalan ya. Mungkin yang jaga Ulfa, ya. Siapa moderator? Oh, Ulfa yang jaga. Nanti yang bergerak Jordan sama Yordan ya. Jelas ya? Oke, kelompok A tepuk tangan 1 kali. Kelompok A tepuk tangan 1 kali. Kelompok B tepuk tangan 1 kali. Kelompok C tepuk tangan 1 kali. Kelompok D 2 kali. Oke. Kelompok A, siapa yang tinggal? Moderator dan ketuanya yang mana? Tinggal. Silakan yang bukan moderator, yang bukan ketua kelompok bergerak ke kelompok B. Kelompok B yang bukan moderator dan ketua kelompok bergerak ke kelompok C. Begitu juga sebaliknya anggota kelompok C bergerak ke kelompok D dan 2 anggota kelompok D bergerak ke kelompok A. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Ketua kelompok dekat dengan Pak Ahmad diskusinya. Silakan. Oke, masing-masing silakan presentasi, dimulai masing-masing kelompok. Oke, silakan dimulai lakukan kegiatan diskusi. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Silakan masing-masing kelompok melakukan diskusi. Silakan diskusi. Moderator mulai, ketua kelompok menjelaskan. Kasih keras suaranya ya. Coba kelompok lah. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Hasil diskusi kelompok saya serahkan kepada kepala ketua untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Menyampaikan hasil diskusi dampak Kasih keras suaranya. Ya, terima kasih atas dampak interaksi sosial terhadap aspek Keras suaranya sambil tunjuk. manfaat. 1. Dampak ledakan antara keluarga Jangan ya. interaksi sekolah bersama-sama keluarga bersama dari 2. Dapat memperlancar proses penyampaian informasi berkumpul bersama perekonomian. dengan anggota 3. Dapat keluarga. memperbaiki Dengan hubungan antara kebutuhan dengan interaksi antara orang tua dan satu orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan Kasih keras suaranya. sekolah serta semua hal yang Kasih keras suaranya. Mengapa kita harus dengan pendidikan diatur pada Kasih keras suaranya. pendidikan. 2.
2. Mengubah nasib keluarga menjadi lebih baik. Perkenalkan nama saya terima kasih. Oh ya, kelompok B C sudah lakukan diskusi, tunggu ya, selesai yang lain. Berusaha menjaga anaknya dari pergaulan bebas. Dan perkenalkan nama saya Upa, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Karina. Ada banyak peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti menjamin pasokan barang baku di pasar dan menjamin keterjangkauan harga barang. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Kenapa nama saya lupa, saya akan menjawab pertanyaan. Menurut pendapatmu apakah ada manfaat untuk rohani jika kita sering berdoa agar orang? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Agripa. Seperti pembeli yang bertanya harga barang kepada penjual atau sebaliknya penjual menawarkan barang jualannya ke pembeli. Itulah jawaban dari kelompok kami. Dipersilakan ketua untuk menyampaikan kesimpulan diskusi. Silakan sampaikan sendiri. Ya, bagaimana kelompok A? Sudah selesai kegiatan diskusinya? Kelompok B sudah selesai? Kelompok C sudah selesai? Kelompok D sudah selesai? Oh ya, kelompok A, siapa tadi yang bertanya di kelompok A? Yang bertanya tadi, siapa yang? Dua-duanya bertanya? Oke, mantap, luar biasa. Yang kelompok B, dua-duanya bertanya? Siapa yang bertanya? Ayo aja, oke, luar biasa. Kelompok C, dua-duanya bertanya? Siapa yang bertanya? Oke, Cindy. Kelompok D, dua-duanya bertanya? Oke, luar biasa. Sekarang, rolling. Kelompok yang dari sini ke sana, perwakilan kelompok apa nih? C ke kelompok A, itu perwakilan kelompok B. Ini kelompok apa nih? Bergeser ke sana, semuanya bergeser. Bergeser semua, bergeser, silakan bergeser. Lakukan lagi hal yang seperti tadi kalian lakukan. Lebih maksimal lagi ya, karena diulangi. Selamat datang dan kelompok B menyampaikan serahkan kepada hasil apa ada menunjukkan pendapat setiap masyarakat. Hasil presentasi kelompok kami, apa ada yang ingin bertanya? Ada interaksi yang lain dan interaksi. Perkenalkan nama saya Adika. Kasih keras suaranya Dika. Perkenalkan nama saya Adika. Saya ingin memberikan contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Perkenalkan, saya akan menjawab. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan jawab dari pertanyaannya Dika. Perkenalkan nama saya Ufa. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Bagaimana, sudah presentasi? Sudah? Sudah bertanya? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya jawaban? Kasih keras suaranya. Ya, apa jawabannya? saling mengingat untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling menjaga perasaan dan kondisi sesama manusia. Mantap, terima kasih, luar biasa. Oke, kita tunggu teman yang lain sudah selesai. Kelompok D sudah selesai? Siapa yang bertanya di sana? Maafin. Kelompok D sudah? Siapa yang bertanya? Dua-duanya. Kelompok A sudah? Sudah? Silakan putar lagi. Putar lagi. Lakukan hal yang berulang, dipresentasikan, kemudian berikan pertanyaan. Selamat pagi, saya Dedra. Saya sekarang menyampaikan dampak interaksi sosial terhadap aspek pemenuhan pedagang dan pembeli dalam spektrum
jual beli. 2. Dapat menjalankan akses kepergian informasi tentang ekonominya. 3. Dapat memperbaiki hubungan antara negara dan lembaga perdagangan. 4. Dapat meningkatkan pendapat kerja masyarakat. 5. Menambah jumlah profesi yang sedang dikerjakan. Hubungan dengan interaksi antara pelaku ekonomi. 1. Menanya pedagang berapa harga barang yang diberikan. 2. Kepada penjual sebelumnya. 3. Mengenalkan barang jualannya. Itulah presentasi kelompok kami. Apa ada yang bertanya? Berikan contoh peran orang tua dalam memberikan rasa aman pada anaknya. Apakah peran pemerintah dalam kasih sayang membuat kebutuhan ekonomi? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Saya silakan menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ufa. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Martin. Seperti barang kepada penjual atau sebaliknya penjual menawarkan barang jualan Sudah bertanya? pembeli. Siapa yang bertanya? Apa pertanyaan? Itulah jawaban dari kelompok kami. Silakan ketua untuk menyampaikan kesimpulan diskusi. Apa jawabannya? Ia adalah manusia asli. Ada banyak yang bukan hanya sebagai pengusaha, bukan tetapi juga sebagai pengusaha pemimpin. Kelompok B sudah selesai kegiatan di sana? Sudah? Kelompok C sudah selesai kegiatan diskusi? Kelompok D sudah? Kelompok A sudah? Oke, putar lagi. Silakan diputar sampai ketemu sama kelompok kalian sendiri. Sudah selesai ketemu kelompoknya? Sudah selesai ketemu kelompoknya? Oke, sekarang semuanya perhatikan. Kita sudah melakukan kegiatan window shopping, di mana masing-masing anggota kelompok berkeliling bertanya ke kelompok lain. Sedangkan ada ketua dan moderator bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil presentasi dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nah, sebelum kita akhiri di sintak pembuktian data ini, mungkin lebih bagusnya masing-masing ketua kelompok menyampaikan hasil diskusinya, kemudian dimulai dari kelompok A, B, C, dan D. Oke, silakan kita mulai dari kelompok A. Silakan baca hasil diskusinya. Kasih keras suaranya. Ya, kami akan membacakan hasil presentasi kami. Kebutuhan keluarga. 1. Berkumpul bersama keluarga di rumah. 2. Orang tua akan membahagiakan anaknya. 3. Merasa aman. Apa yang merasa aman? Siapa yang merasa aman di situ ketua kelompok? Orang tua atau anak? Orang tua. Orang tua. Orang tua memberikan rasa aman. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, hasil diskusinya luar biasa. Interaksi sosial terhadap kebutuhan keluarga. Interaksi sosial itu menimbulkan manfaat. Ada 3 tadi yang disebutkan. Berkumpul bersama keluarga, kemudian orang tua membahagiakan anaknya, dan kemudian orang tua menjamin rasa aman kepada anaknya. Dan tepuk tangan satu kali lagi. Misi. Lanjut di kelompok B. Silakan ketua kelompoknya menyampaikan. Kasih keras suaranya. Ya, terima kasih. Menghadap ke Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil diskusi. Kebutuhan rohani, manfaat rohani, hidup yang terarah, ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Oke, apapun kesimpulannya, itu manfaat yang didapatkan dari interaksi sosial dengan kebutuhan rohani. Yang pertama, hidupnya lebih terarah. Yang kedua, merasakan ketenangan hidup dan lain-lain sebagainya. Tepuk tangan satu kali lagi. Untuk kelompok C, silakan ketua kelompoknya. Kelompok C, ketua kelompok C, bacakan hasil kesimpulannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Jadi menghadap ke teman-teman di sana. Mungkin di sini posisinya, kalau menghadap ke sana. Ya, hadap ke teman-teman, jangan di belakang. Jangan di belakangnya, Pak. Sini, Pak. Ya, silakan. Silakan. 1. Menjadi murid
favorit di sekolah. 2. Berubah nasib keluarga menjadi lebih baik dari segi ekonomi. 3. Mempunyai teman yang banyak. 4. Menjadi seseorang peneliti. Oke, tepuk tangan luar biasa untuk kelompok C. Nah, kelompok C tugasnya itu menganalisis interaksi sosial terhadap kebutuhan intelektual atau pendidikan. Adapun manfaatnya bisa jadi siswa favorit, kemudian mempunyai teman yang banyak, kemudian bisa berpotensi menjadi seorang peneliti. Terakhir, kelompok D, silakan presentasikan kesimpulannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Dapat memudahkan antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. 2. Dapat memperlancar proses pemberian informasi tentang perekonomian. Oke, tepuk tangan luar biasa. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok D mengenai interaksi sosial terhadap kebutuhan ekonomi. Ada 2 yang mereka ambil kunci sebagai kesimpulan. Pertama, dapat membedakan antara pedagang dan pembeli untuk melakukan jual beli, dan kemudian dapat memperlancar proses pemberian informasi tentang perekonomian. Tepuk tangan buat kalian semua. Kelompok A tepuk 1 kali, kelompok B tepuk 2 kali, C 3 kali, D 1 kali. Oke, kegiatan window shopping kita sudah selesai. Diskusi kelompok A sudah, kelompok B sudah, kelompok C sudah, kelompok D sudah. Meskipun ini kegiatan pertama kita dalam window shopping, saya harap Anda akan terbiasa ya, terbiasa untuk berbicara. Berbicara saja dulu. Benar salahnya nanti kita perbaiki. Jangan sampai sini. Pak Madil berharap Anda semua bisa berbicara. Itu tujuan kita itu. Berbicara. Jangan malu untuk berbicara. Jangan sampai sini. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk memposisikan kembali meja dan kursinya pada posisi awal. Dipersilakan. Angkat kursinya. Sudah, silakan perhatikan semuanya. Oke, semuanya tepuk tangan 2 kali, Putra 2 kali, Putri 1 kali, yang 2 orang ini 2 kali, Tika 1 kali. Oke, perhatikan semuanya. Kita sudah melakukan kegiatan diskusi sintak pembuktian data. Nah, selanjutnya kita masuk ke generation atau pemberian kesimpulan, meskipun tadi sudah diberikan kesimpulan. Nah, Anda sekarang sebelum kita Pak Madil berikan post test, Pak Madil mau tanya, ada yang mau bertanya tentang materi hari ini, tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial, pengaruh interaksi sosial terhadap kebutuhan ekonomi, kebutuhan rohani, kebutuhan intelektual, dan kebutuhan keluarga. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Anggrip pada? Oke, luar biasa selanjutnya, luar biasa. Sebelum Pak Madil kasih post test, Pak Madil mau menyampaikan kesimpulannya. Nah, pada hari ini Ananda sudah memahami materi yang pertama, pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Ya, ada pengaruhnya. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial yang saling membutuhkan, baik itu orang perorangan, orang per kelompok, atau kelompok per kelompok, itu akan menghasilkan lembaga sosial karena adanya interaksi sosial kebutuhan. Kemudian, interaksi sosial terhadap kebutuhan keluarga. Interaksi antara ayah dan ibu yang sering dilakukan
maka akan terjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga, dan kemudian akan terjadi lembaga keluarga. Lanjut, kemudian dampak interaksi sosial terhadap kebutuhan rohani antara seorang jemaat dengan pendeta bagi yang non-muslim, atau yang muslim antara seorang jemaah dengan imamnya, itu berinteraksi, maka terjadi pemenuhan kebutuhan, kemudian terjadi lembaga agama. Terus interaksi sosial terhadap kebutuhan ekonomi, bagaimana seorang pedagang dan pembeli yang terus-menerus melakukan interaksi di pasar menjadi kebutuhan, maka terbentuklah lembaga ekonomi. Jelas sampai sini Nanda? Jelas sampai sini? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, minta tolong dinaikkan kembali lembar post-testnya. Yang post-test. Nah, untuk post-test, semuanya, Ananda semuanya, kita sudah melakukan sintaks 1, yaitu pemberian stimulus dan rangsangan literasi, kemudian identifikasi masalah, menjawab pertanyaan, kemudian mengolah data, kemudian identifikasi data, analisis data, dan pembuktian data. Sekarang kita sudah masuk di tahap post-test. Salah satu bentuk penilaian yang Pak Mali lakukan, post-test 90% nilai post-test itu akan masuk nilai pengetahuan kalian, maka dikerjakan dengan baik. Tadi saya berikan lembar jawaban tentang A, itu tujuan pembelajaran, kemudian dinaikkan kembali. Lihat di halaman belakang ada tulisan post-test. Ada tulisan post-test. Kemudian saya berikan lembar jawabannya. Ini buku siapa? Dijawab kembali ya. Yang sudah dapat lembarnya jawabannya silakan dikerjakan. Jawabannya Pak. Langsung jawaban. Elisa, Martin, Jordan. Kertas yang bagus ya. Cindy. Ini jangan dibunuh dengan kertas. Cindy. Ini siapa ini? Jepta. Karina. Silakan waktu untuk mengerjakan post-test 5 menit. 90% nilai pengetahuan kalian dari post-test. Ini pilihan ganda, ini nomor 1. Yaitu soal nomor 1 itu pilihan ganda. Pilih jawaban yang benar. Langsung saja dipilih. Nomor 1 jawaban yang benar apa? A, B, C, atau D? Silakan. 5 menit dari sekarang. Post-test. Ini semua. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini jawaban nomor 1. Jawaban yang benar ini pilihan ganda ini. A, B, C, atau D jawabannya. Hah? Jawabannya Pak. Hah? Nggak usah, langsung jawaban saja. Silakan dikerjakan. Nilai pengetahuan kalian bersumber juga salah satunya dari post-test. Dikerjakan dengan baik. Ya. Ini pilihan ganda ini. Nomor 1 jawabannya tepat A, B, C, atau D. Nanti jawabannya tinggal pilih nomor 1 A, B, C, atau D. Marvin bagaimana Marvin? Enggak, ini nomor 1 baca, kemudian pilih jawabannya A, B, C, atau D. Nanti nomor 1 pilih A, B, C, atau D. Jawabannya benar. Ini baru dijawab. Nomor 1 itu pilihan ganda ya, Ananda? Ya. Nomor 1 pilihan ganda. Nomor 1 pilihan ganda. Ini pilihan ganda. Jawabannya tepat A, B, C, atau D. Ini pilihan ganda yang nomor 1. Silakan. Kenapa Karin? Silakan masuk.
Serius jawab pertanyaan proses ya. Jangan sampai ada yang remedial lagi. Saya sampaikan lagi nilai yang saya dapat tadi untuk kegiatan pengetahuan. Nilai kegiatan. Oh tadi sebelumnya itu ada juga yang menjawab ini Aulia sama siapa tadi yang jawab pertama kali? Aulia sama yang pertama yang Aulia sama ya, saya sampaikan untuk sampai ini bintangnya. Jordan dapat 3 bintang, Angrepa 3 bintang, Andre 3 bintang, Kulle atau Depta 2 bintang, Jenny 2 bintang, Elisa 2 bintang, Aulia 3 bintang. Tidak sampai situ. Dan yang dapat minus bintang, ya Adika, minus bintang 1. Minum jahe kalau yang flu itu, minum jahe campur madu, ambil sedikit, selamatkan. Ini serius ya, pengambilan nilainya ini serius. Ini tadi nilai keterampilan, penilaian, ini pengetahuan. Ya. Kalau yang itu jangan kalau pilih yang mana? Pilih yang tepat. Jawaban yang tepat A, B, C atau D. Apa? Hah? Iya, jawabannya apa itu? Silakan uraikan 2 penyebab kamu melakukan interaksi sosial dengan keluargamu di rumah. Silakan 2. Ini pilih saja jawaban yang benar itu A, B, C atau D. Antara A, B, C atau D, jawaban yang benar apa? Tidak usah dipilih. Jangan lupa nama ya. Nanti khusus untuk Devta, November, sama Ade ada pertanyaan khusus buat mereka karena kita turun. Dua menit, setiap 1 menit lagi. Hanya jika yang tahan ini tidak perlu dikasih. Elisa sama Yosua itu sudah berapa hari belum berhenti. Kerjakan dengan baik.
Karena ini yang menentukan nilai pengetahuan Anda sekalian. Sudah, cetak. Tiga puluh detik. Sudah yuk. Sudah. Jangan lupa namanya. Pak. Hah? Pak. Ya. Pak. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tiga. Komedi hidupnya masih. Harusnya saya juga tahu. Siapa lagi? Siapa lagi? Sudah. Yuk, semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Itu sama mau nanti saya tuh mau pakai ini. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Siapa lagi? Marvin, silakan kumpul. Sini silakan kumpul. Bisa. Siapa lagi? Sudah semua ya? Oke, sekarang perhatikan semua Anda sekalian. Terima kasih sudah mau berdiskusi hari ini, belajar dengan baik. Target kita sebenarnya itu kan Anda mampu termotivasi untuk berbicara. Itu minimal berbicara dulu. Untuk masalah materi nanti kita permantap materinya sambil Anda latihan berbicara. Ya kan? Tepuk tangan 2 kali. 2 kali. 2 kali. 1 kali. Luar biasa. Oke. Minggu depan buka pada hari Jumat. Pada hari Jumat kita akan bertemu lagi di sini pakai baju batik ya, karena mungkin karena baju pramuka tidak semuanya pakai baju pramuka. Jadi hari Jumat kita bertemu di sini jam 9. Mungkin jam 7, jam 8, jam 7 kita sudah ketemu untuk mempermantap. Jam 9 kita ketemu lagi. Pembahasannya adalah materi tentang unsur-unsur norma yang terjadi pada interaksi sosial. Jadi kalau nanti selama 2 hari ini Ananda ke rumah, pulang rumah, baca materinya unsur-unsur norma yang berlaku pada interaksi sosial. Jelas sampai sini? Oke, harapan Kamadi semuanya semangat belajar. Pulang ke rumah, bagaimana pelajaran yang didapatkan ini diterapkan di rumah dan di keluarganya. Bagaimana tentang interaksi sosial kepada ayah dan ibunya, interaksi sosial kepada tokoh masyarakatnya, interaksi sosial kepada para tokoh agamanya, interaksi sosial dengan kegiatan ekonomi, itu diterapkan karena kalian sudah dapat ilmunya. Mantap, luar biasa hari ini. Sebelum saya tutup, saya persilakan ke kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan ke kelas. Teman-teman, kalau kita mengikuti pelajaran terakhir yang kita ulangi dalam materi mulai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa bersama teman-temannya. Oke, tepuk tangan semua buat kita kegiatan hari ini. Terima kasih untuk kegiatan hari ini.
kalian sangat luar biasa. Tetap semangat belajar, ingat materi yang dipelajari di rumah, dan jangan terlalu banyak bermain-main. Sekian dari Pak Madil, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat.